bagi orang fakir yang sabar, yang mengharapkan pahala dari Allah, itu ada 3 perkara yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang kaya. Ada 3 bagi orang-orang fakir yang sabar, yang mengharapkan pahala dari Allah. Ada 3 sesuatu yang khusus diberikan Allah yang tidak diberikan kepada orang kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan anugerah dan karunia kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriyat dan pengikut beliau seluruhnya. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadithul khamis wal 20, hadis yang ke-25 dari 40 hadis. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, dhahaba ahlul dusur bil ujur, yusallun kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun, inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'ruf sadaqah wa nahyin 'an munkar sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun wa kadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Hadis rawahu Muslim. Dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwasanya orang-orang fakir muhajirin dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, telah pergi orang-orang yang banyak harta dengan pahala yang sangat banyak. Telah pergi orang-orang kaya dengan pahala yang berlipat ganda. Mereka sembahyang sebagaimana kami sembahyang. Mereka orang kaya itu puasa sebagaimana kami puasa pula. Dan mereka orang kaya bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami kalada nang disedekahkan.
Jadi kalah kami wahai Rasulullah. Kayak apa caranya supaya kami ini jangan kalah lawan orang kaya itu? Mana sakit-sakit sudah hidup di dunia, di akhirat pulang kena kalah pulang. Ini yang ditanyakan oleh fuqara muhajirin, orang-orang fakir muhajirin dari Rasulullah, dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini ada semacam ribtah dalam hati mereka, ada semacam keirian dalam hati mereka. Untungnya bang, sembahyang kayak kami, puasa kayak kami, ini maka bersedekah kawa kami kada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apakah tidak Allah menjadikan bagi kamu sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Ujar Nabi kita, Allah Ta'ala ada mengulahkan sesuatu yang bisa kamu menjadikan itu sedekah sebagaimana mereka. Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Tiap-tiap satu tasbih itu sedekah. Ucapan subhanallah itu jar Nabi adalah sedekah. Jadi sedekah bukan hanya harta. Kita mengucap subhanallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Tiap-tiap satu takbir Allahu Akbar sekali itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Tiap-tiap pujian kepada Allah alhamdulillah itu adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Tiap-tiap tahlil ucapan la ilaha illallah itu pun sedekah. Jadi janganlah kalian menganggap bahwa sedekah itu hanya berupa harta, berupa duit, berupa barang. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, subhanallah, satu kali ucapan subhanallah itu khairun min mi'ati farasin fisabilillah, lebih baik daripada 100 kuda yang diwakafkan untuk sabilillah. Sekali kita mengucap subhanallah itu lebih baik daripada 100 kuda. Satu kali Allahu Akbar kita ucapkan khairun min mi'ati badanah, itu lebih baik dari 100 unta. Satu kali dari alhamdulillah khairun min mi'ati raqabah, lebih baik daripada 100 budak yang dimerdekakan. La ilaha illallah, satu kali kita ucapkan la yudrikuha syai'un wa la yasbikuha, itu kada kawa dihingga lagi balasannya. Jadi pahalanya kita mengucap subhanallah sekali itu 100 unta, 100 kuda. Satu kali Allahu Akbar itu balasannya adalah 100 unta. Satu kali alhamdulillah 100 budak. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja ditunaikan balasan kalian itu di hari kiamat kaina. Kalau di dalam dunia balasannya barangkali kita keributan memelihara. Subhanallah 100 kuda datang. Subhanallah 2 kali 100 kuda datang. Nah, malam Selasa ini kira berapa orang kuda unta itu. Nah, tetapi Allah mengatakan innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Balasan itu di hari kiamat. Dalam dunia kada ada balasan amal kebaikan kepada kita.
di akhirat akan dipol oleh Allah balasannya. Ini Nabi menyampaikan agar orang-orang fakir, orang-orang miskin itu jangan merasa kalah kepada orang kaya. Banyak jalan lain untuk bersedekah. Wa amrin bil ma'ruf sadaqah. Menyuruh kebaikan itu sedekah. Wa nahyin an munkar, melarang kemungkaran sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan pada kemaluan kamu pun kata Rasulullah ada sedekah. Qalu, sahabat yang fakir-fakir tadi bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Adakah kami melepaskan syahwat kami kepada istri kami, apakah itu berpahala? Rasulullah menjawab, apa pendapat kalian jikalau syahwat itu dilepas pada yang haram? Jikalau kalian berzina, apakah itu tidak berdosa? Nah demikian pula apabila syahwat itu dilepaskan bil halal pada yang halal, kana lahu ajrun, maka itu pun adalah pahala. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi jangan hanya pahala itu, sedekah itu dapat dengan harta, tetapi dengan banyak cara seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Dalam riwayat yang lain dari hadis ini, Rasulullah kedatangan seorang sahabat fakir. Sahabat yang fakir ini mengaku di hadapan Rasulullah mendapat tugas dari para orang-orang fakir yang ada di Madinah. Diutus kepada Nabi untuk menyampaikan sesuatu. Apa yang disampaikan? Innal awliya qad zahabu bil khair kulli. Wahai Rasulullah, ulun ini utusan dari kelompok orang fakir di Madinah ini. Kami ingin menyatakan, menanyakan bahwa orang-orang kaya itu mereka pergi dengan kebaikan seluruhnya. Hum yahujun, mereka naik haji, wala naqdiru alaih, kami kada kawa naik haji. Wa yatasaddaqun, mereka bersedekah, wala naqdiru alaih, kami kada sanggup bersedekah. Wa yudhifun, mereka memberi makan orang, wala naqdiru alaih, kami kada kawa memberi makan orang. Fa'idha maridu ba'asu bifadli amwalihim zukhran lahum, bila mereka sakit mereka mengutus dengan kelebihan harta mereka sebagai simpanan bagi mereka. Bila garing yang berwakat ini, berwakat itu sebagai tabungan di akhirat kaina. Kami orang-orang fakir kada mampu yang demikian wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ujar Nabi, ballighil fuqara anni, sampaikan kepada orang-orang fakir yang mengutus engkau ini. Inna liman sabara minhum wahtasaba salasa khisalin laysa lil aghniya minha syai', bahwa bagi orang fakir yang sabar, yang mengharapkan pahala dari Allah, itu ada 3 perkara yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang kaya. Ada 3 bagi orang-orang fakir yang sabar, yang mengharapkan pahala dari Allah. Ada 3 sesuatu yang khusus diberikan Allah yang tidak diberikan kepada orang kaya.
Amal khaslatul ula, yang pertama kata Rasulullah, fa inna fil jannati ghurafan min yaqutin ahmar. Di surga itu jar Nabi ada kamar-kamar yang dibuat dari merah delima, yakut merah delima jadi gitu. Yang zuru ilaiha ahlus sama kama yang zuru ahlud dunia ilan nujum. Daripada saking tingginya itu kamar, orang-orang penduduk langit memandang kamar itu seperti kita di dunia memandang bintang-bintang. Luar biasa tingginya. La yadkhuluha, tidak bisa masuk kamar itu, tidak bisa menikmati kamar-kamar itu illa kecuali nabiyun fakir, nabi yang fakir. Au syahidun fakir, atau orang syahid yang fakir. Au mu'minun fakir, atau orang beriman yang fakir. Nah, satu itu ujar Nabi. Jadi walaupun ikan kada bisa bersedekah, walaupun ikan kada kawan naik haji, walaupun ikan kada kawan beri makan orang, tapi kalau ikan sabar dan mengharap pahala, Allah memberikan engkau kelebihan, keistimewaan di akhirat. Yang pertama, kamar yang terbuat dari merah delima tadi. Wal khaslatus tsaniyah, yang kedua ujar Nabi kita, yadkhulul fuqara al-jannata qabla al-aghniya binisbi yaumin. Orang-orang fakir itu masuk surga sebelum orang kaya setengah hari. Terdahulu orang fakir masuk surga setengah hari. Setengah hari di hari kiamat itu khamsumi'ati am, 500 tahun dunia lawasnya. Ini 500 tahun sudah orang fakir punya di surga, anyar di tangan yang sugih-sugih itu ke surga. Habis sama dijajakinya sudah surga. Wal khaslatu tsalisah, yang ketiga kata Rasulullah, idza qala al-fakir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apabila orang fakir itu mengucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar mukhlisan, ikhlas dia. Wa qala al-ghaniyyu mithlu dzalik, orang kaya berkata seperti itu juga, subhanallah tadi juga orang kaya, lam yalhaqil ghaniyyu bil fakir fi fadlihi wa tada'u bis sawab wa in anfaqal ghani maha asyrata alafi dirham. Tidak bisa menyamai orang kaya itu dengan orang fakir pada kelebihan pahalanya, berlipat ganda pahalanya. Jadi orang mukmin yang fakir mengucap sekali subhanallah, orang kaya satu kali subhanallah, pahalanya beda. Punya orang kafir berlipat, punya orang fakir berlipat ganda. Sekalipun orang kaya itu sambil mengucap subhanallah menyumbangkan uangnya 10.000 dirham. Ini orang kaya mengucap sekali subhanallah, menyumbangnya 10.000 dirham. 10.000 dirham itu kalau dirupiahkan kurang lebih 180 juta rupiah. Jadi orang kaya ini subhanallah menyumbang 180 juta. Orang fakir, kenapa sumbangakan nggak ada subhanallah sekali, tetap pahalanya kenal ampun orang fakir tadi. Wa kadzalika a'malul bir, seperti itulah amal kebaikan seluruhnya. Setiap amal kebaikan dari orang fakir yang mukhlis, yang sabir, yang sabar, selalu berlipat ganda pahalanya, melebihi dari apa yang dilakukan oleh orang kaya. Nah, pada akhirnya Nabi kalau memutuskan itu, bulik laki-laki tadi mengisahkan tadi,
Itu menghadang di luar saling banyakkan orang fakir. Kisahkannya jar Nabi, satu ini, dua ini, tiga ini. Radina, kami setuju, ya orang fakir semua. Kami setuju. Artinya kami ridha dengan kefakiran itu. Para muhibbin rahimakumullah, dari beberapa hadis yang tersebut, maka para ulama menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan mana mulianya di sisi Allah orang kaya yang bersyukur kepada Allah dan orang fakir yang sabar dan ridha dengan apa yang ditetapkan Allah. Sebagian ulama berpendapat lebih mulia orang kaya yang syukur daripada orang fakir yang sabar itu. Kenapa lebih mulia orang kaya yang syukur ini? Karena hanya sedikit orang kaya itu yang bisa bersyukur. Tentu ini sangat langka. Yang langka itu pasti sangat mulia dan mahal nilainya. Al-Quran menyebutkan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku itu yang bersyukur. Kalau yang sabar itu banyak. Yang kedua, alasannya kenapa orang-orang yang kaya yang bersyukur itu lebih utama. Karena mereka memaham daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang intinya dari hadis itu adalah bahwa manusia itu terbagi empat. Yang nomor satu, rajulun lahu ilmun wa malun fayakhudhu wa yatasarrafu fi malihi bi ilmi. Ini nomor satu. Seseorang yang punya ilmu dan harta, dia mencari mengambil harta dan menggunakan harta sesuai dengan ilmu yang ada padanya. Ini nomor satu diletakkan oleh Nabi. Orang kaya cuma berilmu, tahu cara mengambil yang benar bagaimana, cara menggunakan harta yang benar bagaimana. Ini nomor satu. Yang kedua, rajulun lahu ilmun wa la mala lahu lakin lahu niyyatun salihah. Yang kedua, seseorang punya ilmu tapi kada punya harta. Ilmunya ada tapi orangnya fakir. Namun dia punya niat yang baik sebagaimana niat laki-laki yang pertama tadi, yang menafkahkan hartanya fisabilillah, yang menafkahkan hartanya membantu orang fakir miskin, yang menggunakan hartanya membantu orang yang menuntut ilmu. Nomor dua ini berniat saja kawa jakannya kusubih kubun alahan badan itu jarinya. Nah ini nomor dua. Yang nomor tiga, rajulun lahu malun wa la ilma lahu fayakhudul mal wa yatasarrafu fi malih bighairi ilm. Ini yang banyak daripada orang-orang yang kaya itu, nomor tiga ini. Laki-laki yang punya harta, seseorang yang punya harta tapi kada punya ilmu. Kada punya ilmu. Sehingga dia mengambil hartanya, menggunakan hartanya tanpa ilmu pengetahuan. Mengharam, menghala, mengsubhat, ambil. Karena menggunakan untuk ini, untuk itu, untuk mengharam, untuk kesenangan nafsu, gunakan harta. Nah ini nomor tiga. Nah ini yang kebanyakan daripada orang kaya. Yang pertama tadi disebut Tuhan sedikit sekali. Dia kaya namun punya ilmu, lalu dia mengambil harta, menggunakan harta sesuai dengan ilmu.
Yang keempat, rajulun la mala lahu wa la ilm lakin lahu niyatun sayyi'ah. Yang keempat ini mana sudah kada punya harta, kada punya ilmu, niatnya pulang buruk, niatnya jahat. Melihat yang nomor 3 tadi bermewah-mewah dengan hartanya. Melihat yang nomor 3 tadi menggunakan harta kepada yang tidak ada manfaat. Ini nomor 4 tuh aku sugih wani pada ini kelakuan itu. Nah, ini nomor 4. Ini kebanyakan orang-orang fakir kaum muslimin. Kada punya ilmu dengan kefakirannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kesimpulannya bahwa kalau kita dikehendaki oleh Allah menjadi orang kaya, tidak bisa kita menolak. Karena kalau menolak, Allah menghendaki kita kaya, kita guling dari orang rezeki. Nah, karena kalau ditolak, tinggal lagi apa? Ilmu untuk menunjang agar harta yang diberikan Allah ini sesuai dengan keridaan Allah. Mensugih-sugih nih, supaya menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu kadang mengurangi harta, bahkan memberkati harta. Orang-orang yang sudah diberi Allah kekayaan dengan fasilitas macam-macam yang cukup, tinggal lagi menggunakan waktu, menggunakan umur untuk menuntut ilmu, supaya dalam penggunaan harta ini termasuk golongan orang yang bersyukur kepada Allah. Ini yang nomor 1. Nah, jangan sampai masuk yang nomor 3. Nah, orang-orang fakir, orang-orang miskin itu pun hendaknya menuntut ilmu. Untuk ilmu kalau ada iurannya, ada iuran seminggu sekali 10.000, kalau ada gratis. Kalau ada alasan di akhirat, kalau bayar untuk ilmu, kalau ada alasannya. Tuntutlah ilmu sehingga fakir yang ada pada diri itu menjadi pahala. Nah, dengan itu bisa menduduki peringkat yang nomor 2 tadi. Karena kefakiran, kekayaan itu sudah ditetapkan, sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadi orang fakir, kita jadi orang kaya, terserah kepada Allah. Yang penting tinggal kita mengelola kefakiran menjadi fakir yang baik, dan kekayaan menjadi orang kaya yang baik, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya hadis yang ke-26. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah wa natubu ilallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ayyuhar rajul minhum sab'atan sallu alaihi wa sallimu taslima.